Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali podcast TV Show atau PTV Show bisa kembali hadir bersama dengan saya, Vini Oliani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan publik dan juga mitigasi bencana bersama dengan Bapak Profesor Dr. Azhari Aziz Samudra MSI CCPS yang merupakan Ketua Program Doktor dari Administrasi Publik dan Mitigasi Bencana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vini. Apa kabar Pak? Baik, sukses selalu. Alhamdulillah, sukses Semuanya, selalu Pak. ya. Nah Pak, kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan publik dan mitigasi bencana. Nah sebelum kita membahas lebih dalam nih Pak ya dan lebih mendetail, sebenarnya tujuan dari mitigasi bencana itu tuh apa sih? Kenapa mitigasi bencana tuh perlu dan penting untuk diketahui masyarakat? Ya, terima kasih Bu Vini. Ini penting buat kita semua, untuk pemirsa semua, bahwa kita adalah sebuah negara yang terdiri dari ribuan kepulauan yang kita sebut archipelago, itu luar biasa. Dan PBB sudah melakukan survei bahwa di Indonesia itu dari 265 negara, ya itu dijelaskan oleh Pak Sutopo justru itu yang almarhum. Kita ini ranking 1. Ya, ranking 1 yang di mana tsunami itu sangat dekat dengan kehidupan kita hari-hari. Kita ranking 1 ternyata Pak Ranking ya? 1 dan lebih luar biasa dibanding Jepang justru. Indonesia itu. Jepang itu dianggap tsunami setiap hari kita akan mengalami gempa kalau di Jepang itu. Tetapi di Indonesia justru menurut survei BBB itu lebih riskan, lebih rawan. Ya, gitu. Nah, kalau kita amati satu grafik dari Badan Pusat Statistik itu rata-rata tiap hari Indonesia itu terjadi hampir dari 2018 ya, 18 sampai 2021 itu hampir mencapai 55 kali setiap hari di setiap daerah di Indonesia. Ini luar biasa. Artinya bahwa baik yang namanya itu yang disebutkan bencana itu kan ada 3 itu Bu Vini. Bencana yang disebut bencana alam, itu puting beliung, angin kencang, gempa, tsunami, kemudian gelombang pasang, dan seterusnya, itu luar biasa. Dan ada bencana yang non alam atau human error. Itu Bu Vini bisa bayangkan setiap pintu kereta itu akan selalu makan korban tiap tahun. Iya. Dan itu bisa ribuan. Nah, itu kebijakan apa ke depannya harus kita buat? Flyover setiap itu dan seterusnya, seperti di Menteng itu hampir nggak ada korban. Itu belum lagi bencana pesawat terbang, kapal yang mungkin secara komputerisasi itu harusnya kita atur sedemikian rupa. Mesti arahnya ke sana gitu. Jadi kenapa demikian? Itu karena kalau kita mau bilang, mohon maaf secara akademik ya, itu kita kurang serius. Dan memang belum ada sains di kita ini yang benar-benar serius di program studi yang berkaitan dengan mitigasi itu. Karena itulah maka Universitas Muhammadiyah Jakarta itu membuat merancang satu desain sebuah kebijakan terbaik untuk menanggulangi negara yang archipelago ini, yang penuh dengan bencana ini. Baik. Nah, itu. Iya. Baik. Nah, kalau menurut Bapak dari sekian banyak itu tadi kan bahkan Indonesia nomor 1 ya Pak ya, untuk potensi terjadi bencana alam itu tadi. Nah, menurut Bapak dari kondisi kebijakan publik yang udah ada terkait mitigasi bencana, ini sejauh ini selama ini seperti apa? Apakah sudah berjalan dengan baik ataukah masih banyak yang perlu dibenahi? Itu. Ya, kita ada peraturan itu kan kebijakan publik, Bu Vini. Jadi kebijakan publik yang dibuat oleh setiap central government, ya pemerintah pusat atau local government, itu memang itu berkaitan ada. Tetapi kita ini kalau dilihat dari public policy itu, kita senang membuat sebuah rencana. Ya, Pelaksanaannya. musrenbang segala macam. Tapi begitu implementasi
tidak ada monitoring. Itu sangat penting ya. Kasus dulu bencana kita di kampus kita lah, Cirendo itu, tidak ada monitoring. Kalau atau ada jembatan tidak pernah dilihat bahwa itu akan nanti bisa putus, jembatan gantung dan seterusnya. Kemudian dievaluasi, kebijakan itu pun memerlukan keseriusan. Ini mestinya kita banyak memberikan ke eksekutif dan legislatif untuk mereka mendapatkan semacam pengetahuan dari sains seperti ini, seperti itu. Jadi kita sebetulnya mengajak bahwa yang namanya calon-calon doktor itu nanti ke arah sana, bahwa mereka akan membuat sebuah usulan-usulan kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah melalui riset ilmiah, sebagaimana sebuah studi. Saya pernah ke Ritsumeikan University di Jepang. Itu banyak teman-teman Bappenas yang juga kuliah di sana. Sayang sains itu tidak diterapkan dengan baik. Mungkin kita akan menggebrak itu. Di mana Universitas Ritsumeikan ini dia private university ya. Dia menjadi motor, menjadi cermin pemerintah Jepang untuk membuat simulasi nanti kapan akan terjadi bencana. Nah, nanti kalau UMJ itu program studi ini bagus, itu insya Allah pemerintah bergandengan umpamanya kita memberikan banyak masukan dan menjadi cermin bahwa banyak hal yang harus kita pecahkan di negara ini. Gitu Bu Vini. Baik ya. Nah, kalau menurut Bapak memang dalam hal mitigasi bencana ini seperti apa sih yang harus dilakukan? Apakah dari misalnya dari bencana alam, bencana tsunami, contohnya apa tuh mitigasi bencana yang baik? Apakah harus punya alat atau punya alat misalnya pendeteksi gempa atau pendeteksi tsunami gitu? Nah, apakah pemerintah kita sudah memiliki alat itu gitu? Oke, saya mau cerita dulu sedikit. Bencana itu terjadi. Ini kalau kita buka Al-Quran, Al-Baqarah ayat 11. Yeah. Nah, kemudian surat-surat yang lain yang mengenai bahwa sebetulnya bencana itu terjadi karena manusia membuat kerusakan di muka bumi. Ini kaitan sains dan agama ya. Sains dan agama ya. Artinya bahwa Allah itu sudah mengatakan bahwa ini loh aku sediakan bumi untuk kebaikan buatmu. Kenapa kamu membuat kerusakan? Nah, kerusakan itu seperti apa? Mungkin secara nyata kita melihat di depan mata orang menebang hutan, tidak memikirkan kembali untuk menanam ulang. Kemudian faktor-faktor ini sebetulnya terjadi kenapa? Nah, itu yang jadi pemikiran kita mestinya. Karena masalah ekonomi. Apapun di muka bumi ini orang bicara masalah ekonomi. Nah, sumber-sumber itu yang kemudian baik yang namanya dibuat sebuah kebijakan tidak memperhitungkan nantinya misalnya masalah AMDAL-nya. Tidak memperhitungkan nanti masalah kerusakan-kerusakan yang lain yang ketika kemudian dilakukan penebangan hutan, terjadi panas meningkat, iklim berubah, terjadi reaksi fisika dan kimia. Dan yang terjadi itu adalah kita merasakan yang sangat luar biasa panasnya dan kerusakan alam. Terus kita menyalahkan siapa? Tuhan akan mengatakan bahwa itulah yang aku maksudkan, kata Tuhan begitu. Bahwa manusia itu membuat kerusakan. Nah, ini faktor, masalah. Jadi kalau kita tanya, Bapak kenapa nebang hutan? Ya habis anak saya nggak makan, nggak sekolah, saya harus cari. Jadi ini siapa yang mikirkan kesejahteraan ini? Kan bahasanya di undang-undang pemerintah. Tetapi nggak cukup hanya pemerintah, karena manusianya pun harus disosialisasikan dan itu paham. Nah, ini tugas kita mensosialisasikan kebijakan pemerintah kan, supaya pemerintah itu juga mendorong kebijakan-kebijakan yang sudah ditulis dan dibuat itu terlaksana dengan baik. Kesulitan itulah yang harus dipecahkan di dalam sebuah riset-riset ilmiah. Sehingga jadi UMJ itu sebuah universitas riset yang mendunia nantinya karena masalah mitigasi, kan begitu. Nah, ada university di Italia, Sarsari University. Ini juga dia bidang itu juga ya. Saya punya teman di Ritsumeikan dan di Sarsari University. Itu juga bicaranya itu luar biasa. Dia ingatkan Profesor Azhari,
ada gunung besar di Pulau Sumatera yang kapan-kapan bisa meletus, yang ditemukan oleh ahli teknologi dari Prancis, Jerman, dan Indonesia sendiri di ITB. Saya malah nggak tahu, malah mereka yang ngasih tahu. Yeah. Nah, itu artinya walaupun saya seorang public policy, ya, seorang ahli dalam itu, tapi saya akhirnya setengah menangis ketika menelusuri semua tentang mitigasi, dan saya ikut di summer di sana gitu, di Ritsumeikan itu. Saya ikut short course, saya ikut ingin tahu semuanya, dan mereka punya bagaimana satu alat untuk menghitung, mengkalkulate kapan, walaupun tidak akan dikatakan, tapi sudah harus siap-siap bahwa itu akan terjadi satu hal. Maka kita akan lihat korban, kalau Jepang nggak akan terlalu banyak. Tapi di Indonesia begitu terjadi tsunami, itu ribuan dan ratusan ribu yang mati, kan begitu. Yeah. Kita lihat kemarin di Mamuju, itu kan di Palu. Dan orang bingung kenapa tanah bisa bergerak. Tapi tidak hanya itu, Bu. Sebab namanya kebencanaan tidak hanya masalah alam. Tapi human error ini luar biasa juga di kita. Lalu ada lagi yang disebutkan bencana sosial. Sabotase, teror, itu kerusuhan massal. Karena masalah kebijakan nggak senang, mereka akan membuat sebuah ketidaksukaan dengan kerusuhan. Ya, nah, itu bencana sosial, Bu. Ini bencana sosial ini faktor yang menarik sekali, karena bencana sosial ini kan tidak disebabkan oleh alam dan juga bukan human error. Ini yang ada kasus-kasus tertentu ya. Tapi ini kita sabar dulu ya Pak ya. Kita jeda sejenak, kita tahan dulu. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di PTV Show usai jeda satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam PTV Show, podcast TV Show, dan kita kali ini membahas mengenai kebijakan publik dan mitigasi bencana. Nah, tadi Prof. Azhari sudah menjelaskan bahwa mitigasi bencana atau penanggulangan bencana ini ada macam-macam ya, dari bencana itu sendiri, ada yang disebabkan oleh alam, human error, dan yang tadi dijelaskan itu tentang sosial. Ini bencana sosial, jadi seperti apa aja tadi, Prof? Ya, tadi itu huru-hara. Huru-hara, ya. Kemudian kerusuhan massal. Kemudian chaos ya. Chaos itu sebenarnya bencana sosial, termasuk teror itu dianggap sebagai bencana sosial di dalam sainsnya itu. Masalahnya adalah ketika kita bertanya di balik itu ada apa, pasti ada kaitan dengan politik dan ekonomi. Ya, selalu ada bicara politik, kita bicara ekonomi. Tapi kalau kita menelusuri lebih jauh, politik terjadi karena ekonomi juga. Misalnya katakanlah, kenapa Amerika ingin menguasai Irak dulu? Itu masalah sumber daya, jadi ekonomi. Jadi bukan masalah politik, ya. Tetapi dipolitisir. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau itu bencana sosial terjadi dalam indikator seperti itu, maka secara akademik kita akan mengatakan apa? Sainsnya itu adalah ekonomi. Maka kita akan cenderung mengatakan kalau kita membahas tentang kebijakan publik dan mitigasi atau masalah kebencanaan itu adalah multidisiplin. So di situ nanti, Bu, begitu tadi kerusuhan, ya, kemudian dikaitkan seolah-olah kata ada bencana di situ, lalu kemudian ada semacam unsur-unsur senjata di situ, balistik dan seterusnya, itu sainsnya nggak cukup, Bu, kebijakan publik, ya. Tapi harus ada sains fisika, sains kimia, kemudian ada sains forensik dan seterusnya. Ya kan begitu. Jadi luas sekali. Nah, makanya dalam hal ini kita harus lihat case per case. Kasusnya apa ini? Bencana sosial. Nah, sekarang kita mau lebih jauh ya, sedikit lebih jauh. Tadi saya akan memulai dalam sebuah bencana, awalnya itu adalah ini loh ada bencana alam. Ini kait-mengkait sebenarnya, Bu. Ini loh adalah bencana human error. Human error karena masalah SDM, sains. Mereka kurang pengetahuan, jadi terjadi bencana. Kurang informasi juga terjadi bencana. Ya, kelalaian itu dasarnya karena
SDM. Capek mungkin. Tetapi seringkali kelalaian itu karena ada masalah-masalah tertentu yang tidak indisipliner. Nah, begitu. Jadi itu penyebabnya. Ya, orang main HP, anak di mana-mana ketabrak, itu kelalaian. Kereta api tidak terkontrol karena komputer, itu misalnya kalau di luar negeri kita belum sejauh itu, tapi nanti kita akan ke sana kan gitu. Tapi setidaknya kan sekarang SDM-nya harus disiapkan. Nah, untuk mengurangi tingkat bencana itu. Nah, sekarang kalau kita putar lagi ke samping sebelahnya lagi, misalnya katakanlah tadi tentang kerusakan alam terjadi oleh manusia. Manusia masalahnya karena masalah ekonomi, anak saya nggak sekolah dan seterusnya. So, ini masalah apa? Kalau kita lihat masalah secara internasional, ini luas sekali, Bu. Karena nanti kita bicara adalah negara kita developing countries. Dibuat tekanan dari negara-negara di daerah, iya. Terus kita kemudian inflasinya karena ikuti mata uang jadi tinggi. Kalau inflasi tinggi itu berarti rakyat akhirnya membeli barang dengan harga mahal. Gajinya cuma segitu. Banyak yang menganggur. Yang menganggur lari ke lampu merah. Dia minta-minta, membuat kejahatan baru. Kalau nggak makan hari ini daripada saya nggak makan, mending saya nusuk orang. Ini rentetannya panjang, Bu. Nah, jadilah deh bencana namanya sosial juga kan gitu. Karena kalau sekian orang melakukan kegiatan seperti cara berpikirnya, karena dia mungkin kesulitan ekonomi, yang terjadi kerusuhan. Jadi awalnya itu bisa karena bencana alam atau non alam, karena kerusakan lingkungan, dia tidak punya lahan lagi. Orang-orang di desa di hutan tidak punya ini, dia kembali ke desa nggak bisa. Yang desa pergi ke kota. Akhirnya jadilah masalah urbanisasi. Oh, itu panjang sekali. Jadi kalau kita membahas masalah mitigasi, penyebabnya banyak sekali. Tetapi begitu kemudian terjadi masalah katakanlah tadi setiap orang itu karena masalah katakan ekonomi atau inflasi, itu what next? Apa yang harus dilakukan setelah itu? Untuk penanggulangannya. Akhirnya orang menyediakan panti sosial, panti jobbers. Padahal itu sebenarnya bukan penanggulangan. Gerakan roda ekonomi. Naikkan frekuensi pabrik-pabrikannya, mereka kerja di pabrik. Jika semua bekerja di pabrik, tidak ada kejahatan di jalanan. Orang kerja. Saya bisa kasih makan anak saya. So, saya happy karena saya bisa bekerja. Walaupun penghasilan saya seperti ini. Kan begitu? Dan mereka mensyukuri nikmat Tuhan itu karena bisa bekerja. Tapi dia dengan minta-minta itu sudah merendahkan derajat dirinya seorang mukmin barangkali. Itu dilarang. Dilarang di Al-Quran, sangat dilarang. Nah, karena itu fungsi pemerintah sangat besar di dalam masalah total mitigasi itu. Nah, kalau kita lihat lagi, tanya, apa yang salah? Kan begitu dari semua ini. Apa yang terlewat mungkin? Nah, mungkin ya. Yang disebut salah juga nggak ada sebetulnya. Karena yang disebut ini kan melingkup semuanya. Hanya masalahnya adalah kita harus mengidentifikasi semua itu per case, per kasus. Misalnya, katakanlah, apakah kebijakan publik kita buat peraturan ini pro nggak kepada mitigasi? Pro nggak kepada rakyat? Pro nggak kepada kesehatan rakyat? Kalau itu pro, itu artinya dekat ke mereka. Mereka dukung. Apapun susahnya pemimpin kita harus dukung. Karena dia dekat dengan kita. Kan gitu. Nah, karena mitigasi itu seringkali ditinggal, Bu. Mereka merasa tidak ada teman. Anak berarti saya tidak meninggal. Ada pengawasan ya ataupun kontrolnya lagi setelah itu. Karena perlu pengayoman setelah itu, Bu. Setelah terjadi bencana, mereka perlu psikiatris dia itu perlu untuk pengobatan. Karena nanti dia akan takut lihat orang, takut lihat ada dan seterusnya. Ada trauma. Ya. Nah, jadi saya melihat bahwa sangat luar biasa sains ini untuk kita sumbangkan ke rakyat semuanya sebagai satu sumbangan buah dari hasil penelitian yang akan dijadikan nanti semacam kebijakan atau peraturan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah. Seperti apa?
kan begitu. Nah, kalau semua orang kemudian disosialisasikan peraturan itu, Bu, dan mereka akan dukung. Tapi kenapa di pantai sudah diberikan alarm tsunami hilang? Itu problemnya. Ya kan? Nanti apa yang salah gini balik Ini lagi, masalah ya. sosialisasi. Nah, itu tadi yang saya tanya. Ada yang salah nggak? Ya, apa? Sosialisasi, komunikasi. Jadi Atau literasi juga. Ya. Literasi. Karena bahasa itu sangat penting buat mereka. Iya. Misalnya saya berbahasa Indonesia menjelaskan kepada etnis tertentu, misalnya bahasa daerah di sana. Ini bahasa daerahnya dia. Jadi kita harus rangkul orang-orang ahli komunikasi di daerah itu. Itulah gunanya university itu kan, supaya pemerintah menggerakkan university itu untuk turun ke lapangan. Nah, kampus Merdeka sekarang sudah ke situ kan. Tetapi sainsnya harus dibawa supaya itu menjadi semacam tambahan pengetahuan buat masyarakat. Jadi masyarakat itu maju. Contoh nih ya. Pemerintah di Jepang memberitahu bahwa sekarang ini sedang musim panas, bahwa orang-orang tua tidak boleh keluar rumah. Kenapa tuh? Kita ajak, yuk kita keluar rumah. Dia nggak mau. Kenapa? Pemerintah sudah kasih tahu. Lalu kalau ada tsunami suruh baris. Ya, mereka tingkat kepatuhannya sangat tinggi. Tingkat kepatuhannya tinggi karena informasi. Karena mungkin terus intensif atau terus berulang-ulang. Ya, itu. Dan setiap televisi menjelaskan itu. Tidak hanya sekedar dangdutan terus-terusan. Jadi nggak ada pengetahuan. Itu hiburan. Tapi ada yang sangat penting, yaitu sainsnya masyarakat. Pengetahuan masyarakat itu harus ditinggikan. Tidak sekolah tidak apa-apa. Banyak orang yang otodidak. Tetapi dengan pengetahuan itu dia bisa menularkan pengetahuan ke tempat lain. Sosialisasinya itu. Sosialisasi. Yaitu KIE, Bu. EIC, Information Education, kan gitu kan. Nah, jadi komunikasi, informasi, edukasi ini dikemas. Karena kuncinya ada di sini nih semuanya. Leverage-nya itu ya. Jadi semuanya bentuk kelemahan di kita itu, mohon maaf, beberapa penelitian itu menjelaskan masalah komunikasi, informasi, edukasi buat masyarakat. Nah, karena itu makanya ada satu hal penting, yaitu kalau kita amati begitu kemudian ada katakanlah satu kesalahan fatal orang membakar hutan, kita lihat peraturan atau sanksi itu apakah cukup kuat untuk membuat jerat. Nah, ada polisi hutan, ada polisi hutan yang menjaga, ya kan? Itu contoh yang misalnya itu bencana alam terjadi karena human error juga sebetulnya, karena manusia. Hawa nafsu kalau di agama bilangnya. Hawa nafsu atas tadi prinsip ekonomi itu tadi ya. Ekonomi, karena ingin kaya lebih jauh lagi, dirambah lagi semuanya, Bu. Itu mahal ya, kayu itu mahal sekali. Nah, beberapa riset di magister itu saya memperhatikan bahwa banyak pemerintah daerah ya, artinya kota kabupaten yang kurang perhatian terhadap hal ini, tidak masuk dalam rencana strategik. Padahal ini harus ya. Kenapa? Sekarang corona itu termasuk bencana sosial. Ya, sosial, karena itu epidemiologi. Ya, artinya itu bisa dibuat menjadi sebuah bencana. Nah, kalau secara politisnya bisa dibuat sebuah bencana. Saya akan adakan satu penelitian, virusnya ketemu virus, saya buang, saya sebar gitu umpamanya. Tapi ini kan off the record aja, ya. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu kan bisa jadi sebuah bisnis dan seterusnya. Harus jeli melihat sebuah persoalan kita kalau begitu. Itu secara akademik begitu, Bu. Ya. Baik, nah jadi strateginya nih biar tepat sasaran juga solusinya nih seperti apa nih Pak? Tapi tahan dulu ya, tahan sejenak Pak, simpan dulu jawabannya biar pemirsa juga semakin penasaran. Jadi harus bagaimana ini biar nggak salah dan nggak semakin berulang bencana yang sebenarnya bisa kita antisipasi gitu ya. Kita tahan dulu. Begitu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam PTV Show, Podcast TV Show. Nah, kita lanjutkan kembali tadi Prof. Azhari. Jadi bagaimana nih strateginya yang tepat biar tidak berulang, juga solusi yang tepat untuk pemerintah dan atau kebijakan publik seperti apa sih yang bisa diterapkan gitu? Ya, terima kasih Bu Vini. Jadi sebetulnya begini, ada satu harapan di mana
mulai hari ini dan ke depan, mulai nanti pemilu 2024, kita ingin secara akademik, orang akademik itu ingin perhatian yang penuh terhadap kebencanaan di Indonesia ini. Jadi artinya bahwa pemimpin ke depan, presiden ke depan, menteri-menterinya berpikir untuk mendekatkan masalah mitigasi ini adalah masalah sangat serius. Serius ya. Ya. Iya. Kalau saya dulu kecil, kenapa kalau saya bertanya ke Bu Vini, kenapa ada istilah kata-kata peletakan batu pertama? Iya. Kenapa tuh Pak? Karena itu benar-benar serius sih. Mungkin benar-benar direncanakan untuk diprogram dan digarap secara serius. Oke, it's correct. Jadi coba batu ditaruh di tengah, ya kan? Kemudian dikasih palang. Begini kalau orang bikin rumah dulu, batu ini di tengah. Lalu orang dulu bikin rumah dari kayu. Jadi begitu dia buat rumah, batu di tengah, begitu ada gempa dia bergeser, dia nggak hancur, Bu. Oh iya. Karena desain rumah di Indonesia itu sebenarnya harusnya bukan batu, melainkan apa jadinya? Kayu tadinya. Maka orang dahulu membuat rumah gadang di Padang, rumah-rumah semua itu dulu ada desain orang tua kita, nenek moyang kita itu mendesainnya, dia tahu. Berarti mereka tahu ya, padahal teknologinya belum sampai situ. Iya, dia tahu nih ring of power, ya kan? Artinya ini adalah sebuah daerah, sebuah negara, sebuah wilayah yang merupakan cincin api, itu dia tahu. Karena banyak gunung berapi, dan gunung berapi terbanyak itu ada di Indonesia. Maka desainnya adalah dia buat pergerakan. Maka di Jepang juga orang dulu juga membuat itu dari bentuk seperti itu. Kalau kita berkunjung ke Jepang, dari kayu. Nah, karena itu kayu digunakan adalah untuk rumah. Orang dulu sekedarnya saja, bukan ditebangin buat dijual, gitu. Nah, jadi kalau kita ngamatin, itu yang disebut peletakan batu pertama. Nah, sekarang Jepang teknologi sudah maju. Dia bikin elastis. Jadi kalau ada gempa, ngayun gedungnya. Dia mengayun gitu gedungnya mengayun. Saya berapa kali, 11 kali mungkin saya bolak-balik ke Jepang. Itu setiap hari saya akan merasakan gempa di hotel. Dan itu goyang. Biasa. Tapi aman maksudnya? Aman, biasa. Aman, tidak ada retak. Nah, kenapa kita begitu kemudian bikin rumah hancur, ya kan? Nah, ini kan perlu strategi melihat sesuatu hal yang tepat ini, kan gitu. Nah, lalu apakah kita balik ke rumah kayu? Tidak. Boleh saja rumah batu, tetapi bikinlah yang layak tahan gempa. Jangan nggak punya pondasi. Begitu kemudian terjadi di Jogja gempa beberapa tahun yang lalu, itu apa? Semua rumah roboh. Karena begitu dicari tahu, nggak ada pondasinya, hanya batu bata yang berdiri. Tidak ada daya ikat. Kenapa candi nggak rubuh? Ada gempa, dia punya ikatan antar batu. Ini teknologi, Bu. Jadi saya bukan orang ahli teknologi, Amis Republik, tapi saya ngamatin. Kenapa terjadi begitu? Dan orang dulu merekatnya pakai putih telur. Jadi kuat, justru lebih kuat ya. Saya juga kebingungan kan. Nah, ini benar nggak sih gitu? Iya. Ya kan jadi pemikiran, benar nggak sih? Jangan-jangan saya menerima informasi yang salah. Tapi itu ternyata kenyataan. Dan di zaman Belanda orang bikin rumah pakai kapur, ya kan? Pakai kapur, iya. Nggak pakai semen. Karena semen belum ditemukan. Iya. Dia orang cari cara. Gimana caranya dia kokoh kuat, otaknya mikir. Nah, kita juga sekarang otak kita juga harus mikir. Kadang kita bikin rumah itu kan sekedar saja. Jadi itu, Bu, planning namanya. Jadi Renstra itu adalah rencana strategi. Ada apa ini? Kita harus buat dan tulis. Berarti harus duduk bersama dengan pakarnya waktu bikin Renstra. Iya. Nah, dalam itu segala bidang ilmu. Jadi mereka duduk bersama harus bikin ini loh untuk rumah seperti ini, untuk gedung sekian tingkat seperti ini. Nah, saya ada cerita dari teman. Ketika Chao Phraya di Thailand itu pinggirnya mau dibikin hotel,
ada satu university diminta oleh pemerintah melakukan survei. Nah, begitu kemudian dia survei humus tanahnya lemah, dia tidak kasih rekomendasi universitas, tapi diikuti oleh pemerintahnya. Oh, pemerintahnya justru Anda tidak boleh, nurut Anda tidak boleh karena hasil surveinya seperti ini. Dia harus cari tempat, dan pemerintah mengusahakan tempat yang lain. Nah, kalau kita nggak begitu susahnya, kalau sudah sana saja ngotot. Nah, ini problem akhirnya apa? Rebah, itu gedung tinggi kan. Nah, jadi ada tingkat kemiringan dan seterusnya. Jadi ada satu survei di mana pemerintah sudah harus mulai hasil penelitian yang benar dari secara akademik itu harus dibuat dalam bentuk-bentuk kebijakan. Nah, itu namanya Renstra. Jadi Renstra itu nggak datang tiba-tiba, Bu. Tapi ada banyak hasil penelitian yang jangan dibuang, jangan dimasukkan keranjang sampah. Hasil penelitian akademik itu, bahwa itu penting. Dan orang akademik harus jujur. Dia tidak boleh mengikuti pola-pola maunya pemberi dana, siapapun gitu ya. Jadi saya maunya begini, nggak boleh begitu. Dan itu akan jadi bencana nantinya. Iya. Jadi itu dia tadi kaitannya antara kebijakan publik dan mitigasi bencana. Disitulah kebijakan publik masuk. Agar untuk menanggulangi terjadinya bencana lagi. Oke. Nah, makanya di kebijakan publik itu, Bu, ada 3 hal. Satu adalah desain atau merencanakan. Desain. Ya, direncanakan dulu, Bu. Dikemas dari isu-isu apa dan segala macam dan dilihat ada apa. Orang belajar di pengetahuan yang terdahulu mitigasi ini, Bu. Contohnya gini, bapak saya pernah dulu waktu saya kecil, dia bilang, nak, itu angkat tuh semua sepatu sekolah kamu. Ntar lagi itu rumah mau banjir. Banjir dari mana orang panas terik begini, Pak? Rupanya bapak saya lihat semut sama kecoak dan naik, Bu. Oh iya. Iya, terus saya bilang, hebat banget ya. Nah, sekarang saya nyadarin waktu saya di Riau punya rumah di pinggir di pinggir kali itu, sungai. Nah, ternyata naik air, Bu. Masuk. Iya. Lah, bapak saya belajar dari mana? Kan gitu. Dia lihat tanda. Iya. Di Al-Quran juga Tuhan suruh kita melihat tanda-tanda. Iya. Nah, jadi alam ini, Bu, banyak tanda. Tapi kita kadang sombong. Abai dan sombong. Iya. Dan udahlah, sains saya lebih tinggi. Nah, itu juga nggak boleh. Karena orang sains itu harus rendah hati. Nggak boleh orang itu sombong. Iya. Dia profesor, dia doktor itu sombong. Nggak boleh. Karena apa? Sains kita itu hanya baru setitik dari ilmu Tuhan. Belum ada apa-apanya. Tapi setitik itu yang diberi Tuhan itu bisa menanggulangi banyak bencana. Kalau kita mau. Kan gitu. Nah, itu tadi pertama karena Renstra itu, Bu. Kemudian tinjau ulang kembali aturan, peraturan, kebijakan sudah berkaitan belum dengan mitigasi kebencanaan. Kadang kebijakan juga, Bu, bisa membuat bencana. Seperti apa contohnya? Nih contoh ya. Iya. Kita buat satu hal, misalnya katakanlah satu satu peraturan di mana peraturan itu tadinya banyak orang jualan di situ. Nah, kemudian orang jualan di situ dasarnya apa? Dasarnya karena di pinggir danau atau di pinggir laut. Kemudian pemerintah atau pemerintah daerah misalnya ingin membebaskan tanah itu. Yeah. Nah, padahal di sekitar itu ada rumah-rumah panggung, adat dan seterusnya. Kemudian dihilangkan karena mau bikin misalnya jalan tol atau jalan pembebasan. Lokal wisdomnya hilang. Iya. Rumah adatnya hilang. Rumah adat orang Betawi hilang. Dia ada di Bekasi, dia ada di Bogor, kenapa? Karena tanah-tanah lahannya hilang. Jadi harus ada, Bu, sebuah kebijakan yang betul-betul jeli melihat, oh ini jangan, oh ini oke. Nah, ini strict sekali ya di dalam memelihara kebudayaan kita ini semua. Supaya apa? Supaya nanti turun-temurun orang akan selalu ingat bahwa inilah Indonesia yang selalu hidup, yang punya sekian provinsi, yang disebut NKRI itu. Tapi kalau itu terjadi pelanggaran yang luar biasa, mereka saya mau merdeka sendiri, macam-macam, Bu, pikiran mereka itu yang terjadi. Gitu. Karena mereka merasa tidak diperhatikan oleh negara. Itu problemnya. Nah, baik. ada lagi yang lain.
tadi ya, inspeksi rutin. Inspeksi rutin. Jadi Harus. pertama rencana, terus Rencana dulu. Setelah rencana, baru kemudian implementasi. Nah, setelah di dalam implementasi itu ada tadi inspeksi rutin. Inspeksi rutin. Jadi ada yang mengawasi bahwa kebijakan ini yang disebut built-in evaluation tuh, Bu. Built-in evaluation itu adalah evaluasi berjalan, bukan evaluasi di akhir, tapi dalam berjalan apa yang tercapai. Kita pengen ada evidence-nya, bukti-bukti kuat yang menyatakan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik. Nah, ini sudah bicara kita EBP ini, Bu. Nah, ya. Jadi evidence base ya, evidence base itu evidence based policy ini adalah dia perlu bukti yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan itu berjalan, harus ada laporannya. Dan harus di pilot project kan dulu implementation tuh, Bu. Jadi sebuah kebijakan tuh nggak udah berlaku dari Aceh sampai Merauke, nggak begitu. Tapi harus berlakunya adalah untuk hal-hal yang dimana nanti mendorong masyarakat. Jadi diselesaikan dulu juga. Ya, betul. Selesai konteksnya itu tadi ya. Nah, sekarang kita bilang masyarakat kan bisa melakukan monitoring. Baik. Itu bukan formal, Bu. Laporannya juga nggak jelas, ya kan. Tapi kita harus yang jelas gitu. Evaluasi itu harus ada orang. Itu tadi poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kebijakan publik terkait mitigasi bencana ini ya, Pak ya. Baik, Pak Prof. Azhari, kita jeda sejenak ya. Kita lanjutkan lagi. Ini saya juga mau tahu kaitannya kenapa UMJ ini tertarik juga menjadikan ini sebagai program studi doktoral gitu ya. Nah, kita akan bahas pemirsa dan juga Pak Azhari, sabar sejenak setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam PTV Show, Podcast TV Show, di mana kita kali ini membahas mengenai kebijakan publik dan mitigasi bencana yang alhamdulillah juga sudah ada ya Pak Profesor Azhari ya, untuk program doktoral mengenai administrasi publik dan mitigasi bencana ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas betapa permasalahannya cukup pelik terkait kebencanaan ini dan juga kebijakan yang perlu untuk menunjangnya agar tidak terjadi berulang lagi di kemudian hari. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, kenapa ini UMJ tertarik untuk menjadikan administrasi publik atau kebijakan publik ini dalam mengatasi mitigasi bencana dalam program studi doktoral gitu. Bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik, Bu Vini. Kenapa? Karena pertama inilah sumbangsih Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk bangsa sebetulnya. Kenapa? Karena program studi doktoral administrasi publik sebetulnya basicnya di situ, tapi dia punya konsentrasi dan kita sangat senang dengan konsentrasi ini yang dinamakan kebijakan publik dan mitigasi. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan lihat di situ ada combine dari sains, kebijakan publik, dan mitigasi. Dan yang kita fokuskan adalah di mana sebuah kebijakan ya itu dibuat pro kepada supaya yang terjadi atau mengurangi tingkat bencana. Kan itu inti pokoknya. Dan di Indonesia sangat sedikit sekali pelajaran dan seterusnya tentang ini. Kita punya BNPB, ya. Di setiap provinsi juga ada, tim SAR juga banyak. Tapi sainsnya itu penting. Dan kalau masyarakat kita punya sains itu semua, mereka siaga, itu tahu. Jadi mereka nggak lalai, Bu. Ya, kecelakaan jalan tol human error, banyak setiap hari. Dan orang luar negeri bilang Indonesia itu banyak sekali yang kendaraan bermotor roda 2. Iya. Kayak laron. Iya. Dan itu disebut itu, Bu, mohon maaf, itu disebut istilahnya adalah kendaraan pembunuh. Kendaraan pembunuh. Ya. Kenapa, Pak? Karena sedikit saja kesenggol mati. Bisa kena ya, bisa kecelakaan. Bisa kecelakaan. Nah, Ibu nggak dapati itu negara lain. Di Eropa Ibu nggak dapat segitu banyak motor. Nah, ini pembenahan ke depan kebijakan. Bukan nilai, tapi transportasi itu penting. Tapi gimana mengatur transportasi ini dengan baik. Nah, jadi baik itu dari Kementerian Perhubungan. Ini sangat menarik untuk teman-teman di Kementerian Perhubungan. Sangat menarik juga teman-teman yang ya rekan-rekan sejawat yang ada di legislatur dan di
pemerintahan membuat kebijakan yang terkait dengan masalah kebencanaan. Jadi kebijakan nggak cukup hanya kebijakan, tapi harus menopang apa kondisi terkini dan terus-menerus itu saja masalahnya, tetapi kita nggak bisa menanggulanginya. Itu problem bangsa. Yeah. Nah, Universitas Muhammadiyah Jakarta ini apa yang kita tawarkan untuk mahasiswa? Ini kan program studi baru berdiri, Bu. Jadi begitu berdiri langsung akreditasinya B. Oh, iya, artinya saya pikir ini Tuhan memberikan Allah SWT rasa syukur yang luar biasa, karena dengan B itu kita dituntut untuk lebih maju lagi ke depan. Karena itu setiap guru besar di program studi doktoral ini harus membimbing 1-2 mahasiswa intens. Jadi selama 3 tahun dia harus tamat, Bu. Nggak ada alasan. Jadi dia harus dipacu pengetahuan, ilmu-ilmu pengetahuan tentang kebijakan publik dan mitigasi ini. Nah, karena itu kita tidak akan menerima banyak mahasiswa, tidak akan, ya, karena program doktor itu memang nggak banyak mahasiswanya, kadang 4-6 orang, supaya guru besar bisa konsentrasi melahirkan seorang doktor yang luar biasa. Jadi ini bukan program studi kacang goreng begitu ya. Jadi semua ini tidak ada motivasi memang uang ada di Muhammadiyah juga. Yang benar-benar berkualitas nanti. Berkualitas. Ya. Nah, itulah calon-calon pengambil keputusan yang atau konsultan pemberikan pengetahuan nanti mereka itu. Nah, jadi guru besar membuka pintu hampir 24 jam lah kira-kira. Mereka mau WA, mau konsultasi, mau apapun. Baik dari mulai mereka masuk itu mereka diarahkan, ditata dan diingatkan dan selalu di WA progress reportnya gimana dan seterusnya. Baik ya, jadi benar-benar dibimbing untuk bisa menyelesaikan tepat waktu itu tepat tadi waktu. Ya. Baik. Nah ini kira-kira yang bisa ataupun yang dianjurkan untuk masuk mengambil jurusan program doktor ini dari mana saja, Pak? Atau profesi apa saja gitu? Sebetulnya pelamar sekarang itu cukup banyak ya. Mereka ada yang dari hukum S1, S2-nya. Ini juga unik, Bu. Kenapa? Berbagai bidang ilmu. Berbagai bidang. Ada dari teknik, tapi mereka harus mengikuti matrikulasi Administrasi Publik, Kebijakan Publik, dan Teori Organisasi. Kenapa harus mengikuti? Karena basic nanti kebijakan publik itu ada di situ. Misalnya orang-orang hukum S1, S2-nya, mereka sebetulnya ada basic peraturan, Bu. Mereka tahu kebijakan itu. Tetapi sainsnya dia belum. Nah, mereka dapatkan itu nanti dan itu free. Pengertiannya si dosen itu memberikan apa saja bentuk dia supaya nanti mereka mendapatkan pengetahuan yang layak ya di dalam program studi itu. Nah, tapi berbarengan dengan semester 1. Jadi perkuliahan hanya semester 1 itu ada 4 mata kuliah, semester 2 ada 3 mata kuliah, tapi mereka sudah dibimbing untuk menulis, ya, menulis jurnal internasional. Dari sekarang ini menulis disertasi sudah dimulai, karena harus tepat. Jadi nanti di semester 5 itu setidaknya mereka sudah terlihat formula disertasi sudah jelas, sehingga semester 6 mereka tinggal sidang terbuka begitu. Baik, apa yang ingin dibahas atau diangkat ya dalam kajiannya nanti, ilmiah nanti. Ya, seperti itu. Dari awal sudah ada topik ya, judul. Nah, itu yang diarahkan ke guru besar yang mana, mereka yang ahli dalam bidang itu. Kalau dia ahli hukum, nanti kopromotor dan promotor dan kopromotornya ada ahli hukum di situ juga nanti begitu. Baik, jadi kalau dari pengajarnya atau dosennya ini seperti apa, Pak? Tadi ada apa guru besarnya juga ini, pengajar-pengajarnya ini dari kalangan mana aja? Apakah selain guru besar juga ada dari praktisi seperti itu? Praktisi ada. Nanti kita lagi desain namanya RPS ya. RPS. Nah, RPS itu rancangan pembelajaran. Jadi dari praktisi ada. Jadi setiap mata kuliah itu setidaknya ada 4 pengajar, 3 sampai 4 pengajar, yang separuhnya adalah praktisi. Jadi
sains dan praktisi itu bergandengan sehingga mudah ditangkap, Bu. Baik, kalau guru besarnya jadi ada berapa tadi Pak? Ada Sekitar untuk program studi ini. ya. Program studi ini 3 profesor dan 2 associate profesor. Baik ya. Oke, 3 profesor, 3 associate profesor. Profesor Ya. ya. Baik. Menarik ya. Lalu kira-kira apa lagi nih? Karena kan alhamdulillah tadi program ini baru tapi sudah mendapatkan akreditasi B. Kira-kira apa lagi yang ingin dilakukan untuk bisa membuat program studi doktor ini lebih maju gitu? Ya, sebetulnya begini, banyak hal Bu yang bisa dilakukan. Tapi untuk program studi doktor ini, pertama adalah associate professor itu harus menjadi profesor. Ya, karena nilainya akan lebih tinggi. Dan ini dari 2 associate professor akan menjadi profesor. Ya, ke depan. Jadi setidaknya dari 6 pengajar itu 5-nya profesor, insya Allah tahun depan. Tahun ini mungkin bisa keluar 1, tahun depan 1. Jadi setidaknya 5 semua yang jadi dosen yang ada di program studi itu adalah guru besar. Guru besar, Masya Allah. Nah, ya. itu 1 ya. Tapi sudah dekat Bu ya, karena mereka sudah punya jurnal-jurnal internasional sebagai persyaratan. Yang kedua adalah international relation. Nah, sudah ada yang dijalin. Sudah. Jadi kita sudah punya jalinan kerjasama dengan beberapa university. Kebetulan saya pernah menjadi presiden Asia Pacific Society for Public Affairs, membernya Korea University, YUM Malaysia, kemudian Mindanao State University, Thammasat, dan semua ini jadi rekanan kita nanti mitra. Jadi setidaknya Ritsumeikan University itu termasuk nanti termasuk salah satu sama Sarsari Italy ya. Jadi mereka itu nanti akan menjadi bahagian dari kaca kita lah. Mereka lebih duluan, lebih maju Bu. Ya, gitu. Baik. Nah, jadi itu untuk maju kita nggak bisa Bu kalau kita hanya di sini monoton gitu nggak bisa. Harus banyak menjalin juga kerjasama gitu. Nah, dan mahasiswa nanti kita ajak. Ya, mereka ajak jadi ada kesempatan terbuka juga untuk ke Jepang. Kita bisa pertukaran mahasiswa untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Untuk risetnya juga untuk ya. Riset. Dan di sana nanti saya sudah coba menghubungi beberapa teman dan mereka senang sekali kalau ada yang mau riset ke sana. Masya gitu. Allah. Nah, baik. itu sudah dapat pengetahuan kan begitu. Baik Pak Prof. Azhari, mungkin ini ada juga memberikan kesimpulan sedikit terkait pembahasan kita pada kali ini mengenai kebijakan publik dan juga mitigasi bencana, dan sekaligus juga mengajak pemirsa TV Muni mungkin ada juga yang tertarik untuk bisa bergabung menjadi bagian dari program doktoral ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ada hal yang menarik di mana kita memperhatikan bahwa ini adalah merupakan sebuah program studi yang multidisiplin. Sekalipun multidisiplin, kita tidak akan membahas berpanjang lebar disiplin ilmu yang lain, tapi mengkhususkan kepada kebijakan publik dan kebencanaan. Nah, karena itu yang menarik itu adalah di mana nanti pengambil keputusan siapapun itu baik dari pihak swasta sekalipun itu bisa ikut di dalam program studi ini. Kenapa bisa ikut? Karena mereka nanti bisa menjadi konsultan untuk kebencanaan. Mereka juga bisa peralatan apa yang dibutuhkan untuk semua kebencanaan bisa berperan. Dan dia punya sains itu. Jadi orang yang punya sains bisa membuka bisnis-bisnis baru ya, karena memang negara ini banyak kebencanaan begitu. Tetapi semua bisnis itu adalah bukan membisniskan. Ini problem Bu. Ya. Dan juga saya perlu ada audit yang juga jelas sebetulnya bahwa daerah-daerah bencana seringkali selepas itu lalu kemudian bupatinya masuk penjara karena ada uang yang dan seterusnya. Dan itu mesti kenapa? Mungkin nyari bon juga susah. Di mana ini akhirnya perlu ada kebijakan-kebijakan tertentu daerah itu kontrolnya seperti apa dan seterusnya. Nah, karena itu makanya kalau saya mau mengkalkulasi dan seterusnya,
tadi saya katakan eksekutif, baik local government ataupun kementerian, ya itu mereka bisa ikut di dalam program S3 studi ini karena sangat berguna buat pemerintah, apalagi untuk ke depan, Bu. Jangan sampai negara ini hilang karena bencana, karena tidak ada yang memikirkan, gitu. Karena itu saya mengajak semua orang yang sudah punya S2, kalau ingin S3 silakan langsung ke kita, gitu. Nah, kemudian satu yang menarik di kita ini kan program studi S1-nya itu masih publik, S2-nya masih publik, S3-nya masih publik, Bu. Jadi mereka linear nih, Bu. Nah, bagi orang yang linear nggak usah khawatir, karena mereka akan tetap dibimbing dan diarahkan, disesuaikan dengan pengetahuan seperti itu. Hanya orang yang ingin maju, yang tentu saja yang malas membaca ini repot, Bu. Karena pengetahuan itu harus membaca gitu dan mendiskusikan gitu. Nah, inilah pentingnya keseriusan di program doktoral. Program ini, baik. Terima kasih banyak Pak Prof. Sama-sama, Azhari atas penjelasannya dan juga informasinya tadi. Sekali lagi terima kasih ya Bapak ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan juga bermanfaat ini untuk pemirsa TVmu sekalian. Baik, pemirsa TVmu, kami juga ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya telah menyaksikan program PTV Show dari awal hingga akhir, dan tibalah kita saatnya untuk berpisah. Dan saya Vini Oliani beserta juga narasumber kita pada kesempatan kali ini ada Bapak Profesor Dr. Azhari Aziz Samudra MSI CCPS, juga teman-teman kerabat kerja yang bertugas terselenggaranya acara ini. Kami mohon undur diri dulu. Billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.